Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman yang saya cintai dan banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur yang tak terhingga kami ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita dapat bermuwajahah walaupun secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa menjaga lisannya dalam bertutur kata. Bapak dan Ibu Guru, teman-teman rahimakumullah, perkenalkan, saya Zahwa Zalsabila Syahriawan dari kelas 10 IPA 5. Pada kesempatan kali ini, dengan izin Allah, saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul Jujur Laksana Cermin. Cermin, satu kata yang terdiri dari 6 huruf yang menjadi simbol dari sebuah kejujuran, kepercayaan dan konsistensi dalam tiap babak kehidupan. Cermin tak akan pernah berbohong pada siapapun dan akan selalu menampilkan segala informasinya dengan jujur dan adil. Cermin juga menjadi tempat kita untuk memperbaiki diri. Terkadang saat kita dihadapkan di depan cermin, mungkin kita akan lebih tahu, sedikit merenung dan berpikir tentang apa saja yang sudah kita lakukan, dan untuk introspeksi diri, bagaimana dan di mana posisi kesalahannya yang mestinya ada usaha untuk diperbaiki. Tentunya hal semacam ini bisa sedikit melatih kepekaan diri kita, sekaligus menjadi parameter di tengah banyaknya kekurangan dan keterbatasan kita. Satu hal yang perlu kita ingat tentang cermin, saat kita meninggalkannya, dia tidak pernah mengingat atau menceritakan aib yang ada pada diri kita. Demikian juga kita sebagai seorang mukmin, sebagaimana sebuah hadis yang berbunyi, Al-mu'minu mir'atul mu'min. Seorang mukmin merupakan cermin bagi saudara mukmin yang lain. Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya adalah seseorang yang beriman karena cintanya kepada saudaranya karena Allah, maka dia begitu perhatian kepada saudaranya. Setiap kali melihat kesalahan pada diri saudaranya, maka dia memandangnya dengan pandangan cinta dan kasih sayang yang tulus ikhlas. Dia tidak tinggal diam, akan tetapi dia bersegera menasihatinya, empat mata berkata jujur, dan memperingatkannya dengan lembut dan hikmah. Tidak kasar, agar saudaranya tersebut mudah menerima nasihatnya dan segera memperbaikinya. Demikian juga, dia pun tidak tinggal diam,
apabila dia melihat ada bahaya mengintai saudaranya, baik berupa teman buruk, dai yang menyeru kepada jahanam, bahaya duniawi maupun ancaman bahaya lainnya, maka dia segera memperingatkan saudaranya dengan lembut dan hikmah, tidak kasar, karena cintanya lillahi ta'ala sebagai tuntunan persaudaraannya yang seiman dan ingin saudaranya masuk surga bersama dirinya. Sebagaimana juga apabila dia melihat ada kebaikan pada diri saudaranya, maka dia menyebutkannya dalam bentuk mendorongnya, menasihatinya, menguatkan keimanannya, dan membantunya agar saudaranya tersebut senang, semangat, riang, dan terbantu melakukan kebaikan tersebut. Semua hal mengenai perkataannya kepada saudaranya, ia lakukan dengan perkataan yang jujur, karena kejujurannya merupakan hal yang baik bagi saudaranya dan untuk menegakkan kebenaran. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Surah Al-Maidah ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi yang adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari ayat tersebut dipahami bahwa menjadi adil dan jujur bagi diri sendiri saja sulit, apalagi menjadi adil dan jujur bagi orang lain. Sehingga perilaku jujur dan adil ini sudah selayaknya dilatih sejak kecil agar terbawa hingga dewasa. Selayaknya dan sudah sepatutnya kita menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, sehingga kita tidak bisa menghakimi orang yang tidak bersalah hanya karena kebencian pribadi. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak dan Ibu guru, teman-teman rahimakumullah. Sebagai kesimpulan pada ceramah tentang kejujuran kali ini adalah, jadilah manusia seperti cermin, tak pernah mengurangi atau melebihkan yang dilihatnya, jujur dan apa adanya. Sebagaimana seorang penulis yang bernama Terelie pernah berkata, kejujuran itu seperti cermin. Sekali dia retak, pecah, maka jangan harap dia akan pulih seperti sedia kala. Jangan coba-coba bermain dengan cermin. Oleh karena itu,
Berbuat jujurlah walaupun sulit, sebab jujur itu bak lentera di tengah kegelapan dan akan membutakan ketika kejujuran itu telah hilang. Demikian yang sempat saya sampaikan. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.